Halo semua, kenalin aku Rian. Aku calon suaminya Ivena. Halo semua, aku Ivena, aku calon istrinya Rian. Awal ketemu Rian itu di gereja. Waktu itu aku ngeliat dia waktu lagi ibadah duduk di belakang, terus waktu aku masuk, terus aku ngeliat tuh siapa ya gitu di belakang, kayak jiwa baru gitu. Aku belum pernah lihat dia sebelumnya gitu. Terus aku kan ada CCTV tuh di gereja. Aku sempat ngecek sampai lihat CCTV buat ngeliat mukanya dia yang lebih jelasnya tuh kayak gimana gitu. Oke, kalau aku awal aku lihat VV itu di depan panggung gereja, dia lagi vokal grup, terus aku lihat nih, wah ini siapa nih, kok anaknya beda ya, ini ya, kok unyu-unyu ya, ini ya. Udah gitu ternyata VV ini orangnya frontal juga. Saya nggak kenalan, dia yang ngajakin saya kenalan. Dicegat saya di di tangga gereja. Dicegat nih. Nah dari situ sih memang ada ketertarikan lebih. Ya pokoknya dicegat lah, kayak macam polisi lah gitu, nyegat nyegat nilang. Ya kira-kira gitulah. Pokoknya orangnya memang unexpectedly surprising in a good way. Pasangan hidup yang paling aku cari dari pasangan hidup tuh yang pertama takut akan Tuhan, terus yang setia, baik, dan aku tuh paling suka kalau cowok tuh pakai kacamata, terus giginya bagus. Itu nilai plus buat aku. Ya, pokoknya aku banget ya. Kalau aku pribadi kriteria yang aku cari di pasangan hidup ya simplinya kayak VV aja deh. Tapi enggak. Terutama takut akan Tuhan ya pasti. Udah gitu terutama dia bisa jadi penopang. Dan ya inilah penopangku. Kenapa aku yakin he is the one? Karena sebelumnya aku tuh paling nggak bisa LDR. Terus ketemu sama dia yang aku rasa itu nggak akan mungkin berhasil LDR-nya. Buktinya sampai hampir 5 tahun ini kita masih bisa bersama gitu, dan dia orang tipenya setia, baik, dan jujur gitu. Jadi aku yakin dia the one buat aku. Dan pastinya aku berdoa juga sama Tuhan dan support teman-teman itu oke. Kalau aku pribadi kenapa she's the one? Aku ini sebetulnya orangnya gak kayak gini. Tapi tuh dia tuh kayak matahari di tengah aku yang awan gelap kelabu, yang nggak bisa ceria, dia tuh bisa bawa itu gitu. Dan di situ aku ngerasa kayak inilah warna yang harus ada dalam hidupku gitu. Jadi dia melengkapi, ibaratnya kalau hidup tuh kayak lukisan, aku tuh yang dulu kelabu, dengan adanya dia tuh jadi berwarna. Aku warna kuningnya. Iya, dia warna kuningnya di mataharinya. Put you before me till the end of time. Aku mau say thank you buat semua orang yang sudah support aku sama Rian dalam hubungan ini. Aku mau say thank you buat papi mami, buat keluarga besar yang udah mendukung aku, support aku hingga sampai saat ini. Buat Kak Petra yang udah jodohin aku sama Rian juga, buat ngenalin aku sama Rian. Terus aku mau say thank you juga buat Egapi, say thank you buat Mas Ucup yang selalu ada buat aku saat Riannya nggak ada buat aku. Pastinya saat Rian di Bali, saat kita LDR, Mas Ucup selalu nemenin aku.
Terus aku mau say thank you juga buat Ci Iren, buat Kak Marihe yang udah selalu kasih advice buat aku, selalu support hubungan aku sama Rian hingga saat ini. Thank you semuanya, dan aku berharap hubungan aku sama Rian bisa jadi berkat, bisa jadi terang dimanapun kami berada. Yang pastinya thank you banget supportnya kalian. Kalau aku pribadi, aku mau say thank you yang pertama buat Tuhan ya, udah ngasih pasangan hidup. Kok aku ngapain gitu, kayaknya tuh nggak deserve gitu loh. Aku kan ya tahu sih kelabu, tapi kok dapetnya matahari gitu ya, itu rasanya luar biasa banget. Itu berkat yang luar biasa, kado yang sangat-sangat indah dari Tuhan. Satu. Terus aku pribadi mau say thank you terutama buat keluarga, buat mama. Pertama karena mama mau nerima Veve. Iya. Udah kayak anak sendiri, meskipun ya mungkin waktu itu baru kenal gitu. Terutama mama dan ya semua, ya papa, cici semua, dan juga buat papi maminya Veve. Makasih banget, saya udah boleh masuk, udah boleh diterima di keluarganya papi mami. Itu bener-bener saya puji Tuhan banget. Dan juga orang-orang yang luar biasa di perjalanan hubungan kita, terutama Mas Ucup gitu. Luar biasa, ya Ucup jagain Veve selama saya nggak ada. Begitu Kak Petra, thank you juga udah awal-awal PDKT tuh campur tangan make it happen gitu supaya aku sama Veve tuh jadi gitu. Kalau nggak ada Kapet ya kayaknya dia gampang deh. gitu. Ya buat semua tim Heavenly juga, semua teman-teman Komsel juga yang doain, semua orang-orang yang memang support kita, saya thank you banget ya. Aku nggak bisa sebutin satu persatu, tapi yang pasti kalian luar biasa semua, dan thank you for making this happen. Dan semoga doaku ya semoga kita bisa banggain kalian lewat pernikahan kita. Kita nggak mau sia-siain kalian, terutama papi mami, papa mama, semua keluarga kita nggak mau sia-siain. Kita pengen bener-bener pernikahan kita ya mau berkat, jadi berkat dan ya jadi teladan lah. Please support kita juga, please ingetin kita kalau kita ya namanya anak, yang namanya baru mulai ya pernikahan, maksudnya please support kita. Thank you doanya. Thank you. Thank you. I will forever and always put you before me till the end of time. Resepsi pernikahan Rian Dinova dan Ivena akan segera dimulai. Kami mengundang saudara-saudari sekalian untuk menjadi bagian dari kebahagiaan kedua mempelai. Saya persilakan bangkit berdiri untuk menyambut mempelai yang akan segera memasuki Cliff Edge Cabana. Sebelumnya, mari kita sambut terlebih dahulu ayahanda dari Rian Dinova, yaitu Bapak Budi Pagarintan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk ayahanda tercinta dari Rian. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you Sekali have lagi berikan been tepuk tangan yang so meriah kepada Bapak Budi Pagarintan, ayahanda tercinta dari Rian Dinova. every breath that I am able, I will sing of the goodness of
God. Berikutnya mari kita sambut sang mempelai pria yang merupakan pria paling berbahagia hari ini dan juga pria paling tampan untuk hari ini ya. Mari kita sambut Rian Dinova. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk sang mempelai pria. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. Jalannya gagah banget ya. I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Sekali lagi kita sambut untuk mempelai pria kita yaitu Rian Dinova. Senyumnya sangat ceria sekali hari ini ya. In the goodness of God. And all my life you have been faithful. Dan tak lupa doa dan restu dari orang tua mengiringi Rian Dinova dan juga Ivana dalam perjalanan kehidupan yang baru, juga sebagai pembangkit semangat untuk berjalan menuju hidup yang bahagia. Berikut mari kita sambut mama dari Rian Dinova yaitu Ibu Maria Hervianti berjalan berdampingan dengan mama dari Ivana yaitu Ibu Maria Santajaya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua wanita cantik yang sangat-sangat berjasa di kehidupan kedua mempelai. Mama tercinta, mama terkasih. Kasih sayang mereka berdua sepanjang masa untuk Rian Dinova dan juga Ivana. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I have lived on the goodness of God. All my life you have been faithful. Inilah kedua wanita yang cantik dan anggun pada siang hari ini, Ibu Maria Hervianti dan juga Ibu Maria Santajaya. Boleh minta tepuk tangannya sekali lagi. Dan juga ada si cantik juga yang di belakangnya ya. Of God, oh, I have lived in the goodness of God. Oh, I have lived in the goodness of God. Dan inilah saat yang sangat-sangat dinanti telah tiba. Mari kita sambut wanita paling berbahagia dan paling cantik di muka bumi ini yang akan didampingi oleh ayah tercinta. Mari kita sambut Bapak Budi Cahyono Hartono dengan mempelai wanita Ivana Sharon. You are the love of my life, and you are the hope that I cling to. Sangat cantik sekali mempelai wanita kita pada hari ini. More than this world to me, I wouldn't trade you for silver or gold. I wouldn't trade you for riches untold. You are my everything. I wouldn't take one step without you. I could never go on. Berjalan dengan langkah perlahan tapi pasti. I couldn't live one day. Tidak bosannya saya meminta Bapak Ibu untuk bertepuk tangan yang sangat meriah. Inilah sang mempelai wanita kita Ivana Sharon yang didampingin ayahanda tercinta yaitu Bapak Budi Cahyono Hartono. Cantik sekali mempelainya bukan?
Senyumnya apa lagi? The love of my life, yeah. You are Senyum sukacita sangat terlihat the di kedua calon mempelai yang berbahagia pada hari ini. You mean more than this world to me. Wouldn't trade you for silver or gold. Wouldn't trade you Rian, for riches saat ini and saya akan menyerahkan Ivena atau VV kepada kamu untuk menjadi istrimu satu-satunya. Terimalah dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Sebagaimana kami merawat, kami mengasuh, kami mengasihi, kami memperhatikan. Saya percaya dengan pertolongan Tuhan kamu pun bisa mengasihi, menjadi suami yang bertanggung jawab buat VV dan juga buat anak-anak yang akan Tuhan karuniakan. Kami akan selalu mengingat dan mendoakan keluarga kalian agar Tuhan tolong, Tuhan lindungi, Tuhan selalu berkati. Sekarang terimalah VV menjadi istrimu dan saya serahkan dengan sepenuh hati saya. Terima kasih ayahanda tercinta dari VV. Silakan Ibu Bapak, silakan duduk. Berikut untuk pelaksanaan pemberkatan pernikahan antara Rian Dinova dan juga Ivena. Dalam hal ini acara akan dipimpin oleh Bapak PDT Antonius Aribowo. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi saya jemput untuk Bapak Ibu kembali untuk berdiri. Haleluya. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Bapa di surga dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus selalu beserta dengan kita semua. Bapak Ibu Saudara terkasih, sore hari ini kita berkumpul dalam hadirat Tuhan. Kita bersama-sama berdoa supaya pasangan baru ini, Rian dan VV, dapat menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kita melanjutkan pada ibadah pemberkatan nikah, saya akan bertanya dulu kepada keluarga kedua mempelai. Baik, keluarga Bapak Budi Bagar Intan, diangkat tangannya. Baik, saya akan bertanya, ya, dan juga keluarga Bapak Budi. Nah, ini luar biasa saya lihat bahwa semuanya sama-sama Budi dan sama-sama Ibu Maria. Jadi tidak ada satu yang kebetulan, tapi karena memang Tuhan punya rencana yang indah. Baik, saya akan bertanya baik kepada keluarga Bapak Budi Bagar Intan maupun Bapak Budi Cahyono, ya. Apakah bersediakah keluarga Bapak Budi Bagar Intan dan Bapak Budi Cahyono memberikan kasih dan restu kepada kedua mempelai calon keluarga baru ini? Bersedia? Minta tolong diangkat tangannya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Baik, kita akan berdoa dulu. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia dan anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu yang tak habis-habisnya dalam kehidupan kami. Mengucap syukur untuk sore hari yang sangat indah ini, sore hari yang penuh dengan sukacita dan kebahagiaan ini. Tuhan, kami betul-betul melihat bahwa Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
Tuhan terima kasih, kami mau menyerahkan acara ini dari awal hingga pada akhirnya. Kami percaya Tuhan, sebagaimana Engkau sudah mempersiapkan cuaca yang sangat indah ini, kami percaya semuanya akan lancar. Tuhan terima kasih, segala puji, hormat dan syukur hanya bagi nama-Mu. Kami siapkan hati kami untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap belajar firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Baik, silahkan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Tentu saja juga Rian dan Veve silahkan duduk. Kalau enggak nanti pegal-pegal. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih. Pemberkatan pernikahan adalah sebuah momen yang sangat penting sekali, ya. Dan sangat indah sekali, ya. Sebab pemberkatan nikah adalah keputusan untuk melibatkan Tuhan di dalam sebuah hubungan. Ya. Jadi ketika memutuskan untuk diberkati dalam pernikahan kudus itu berarti mengambil keputusan untuk melibatkan Tuhan di dalam hubungan kalian. Di dalam Pengkhotbah 4 ayat 12 dikatakan demikian. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Iya. Membuat atau mengadakan pesta pernikahan itu mudah. Yang penting apa? Asal punya biayanya. Betul. Nah, yang sulit itu adalah bagaimana membuat pernikahan menjadi sebuah pernikahan yang berkenan di dalam pandangan Tuhan. Itu yang perlu effort, perlu usaha yang luar biasa. Ya, Rian dan Veve ya. Jadi bikin acara pernikahan mewah itu bisa. Yang penting ada dananya. Tetapi diperlukan usaha untuk Veve dan Rian ini menjadikan pernikahan kalian menjadi pernikahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena memang untuk itulah kita dipanggil. Untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mengapa perlu perjuangan keras? Karena tentu saja dua menjadi satu. Ya, dengan latar belakang yang tentu saja berbeda. Itu tidak mudah, tapi percayalah ketika melibatkan Tuhan, maka Tuhan membuat segala sesuatu indah, ya. Bersama Dia kita pasti cakap menanggung segala perkara, ya. Jadi diperlukan tidak hanya sekedar jatuh cinta, tetapi komitmen untuk selalu membangun cinta. Sebab tidak sedikit ada orang yang membangun pernikahan hanya karena jatuh cinta. Nah, ketika menemukan kenyataan yang di luar apa yang mereka harapkan, karena mereka tidak mempunyai komitmen untuk membangun cinta, mereka jatuh. Jadi penting sekali selain jatuh cinta, ada komitmen untuk terus membangun cinta. Ya. Amsal 3 ayat 3 dan 4 dikatakan demikian. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Meninggalkan Rian dan Veve. Ya. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskan pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Berkenan di hadapan Tuhan dan berkenan di hadapan manusia, menjadi teladan, menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kesetiaan adalah keteguhan hati dalam memegang janji. Ada bagian yang harus kita lakukan, memegang janji. Ya. Jadi baik suami maupun istri harus punya kesetiaan, memegang janji sampai hanya maut yang memisahkan. Rian, nah. Cewek cantik boleh banyak, ya. Tapi yang pastikan yang paling cantik adalah Veve. Demikian pula Veve, ya, cowok ganteng boleh banyak, ya. Sinetron banyak cowok ganteng. Tapi pastikan yang paling ganteng itu Rian, iya. Nah, jadi sekarang saatnya buka mata lebar-lebar kepada pasangan, cari segala sesuatu yang positif. Ya, ya. Jadi kehidupan pernikahan itu ibarat membangun bangunan. Harus dibangun di atas dasar yang kuat, yaitu kasih Kristus.
Nah, ketika kita membangun kehidupan pernikahan di atas dasar yang kuat, pondasi yang kuat yaitu kasih Kristus, maka ketika ada banjir, ya, ada gempa yang hebat sekalipun akan tetap kuat. Sebab Kristus adalah pondasinya. Pernikahan itu juga ibarat perjalanan. Perjalanan menuju kepada keserupaan kepada Tuhan. Nah, dalam perjalanan, seperti tadi kami perjalanan ke sini, kadang-kadang macet. Ya. Kadang-kadang ada di tanjakan itu juga macet. Ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi ketika kita melibatkan Kristus dalam perjalanan kehidupan kita, saya percaya. Karena dia adalah jalan. Ya, tidak ada jalan tertutup di dalam Kristus. Ya. Jadi kendaraan pernikahan itu sebaiknya namanya kasih. Iya, jadi apapun yang terjadi di tanjakan, ya karena kendaraannya kasih, ya menikmati. Betul? Kalau kendaraannya itu bukan kasih, bisa saling menyalahkan. Tapi kalau kendaraannya kasih, bahkan ketika jalan belok-belok dan mabuk pun, kalau kendaraannya kasih, itu nggak akan masalah. Karena begini, ini kesempatan buat aku menunjukkan cinta lebih dalam. Iya kan? Dipastikan kendaraannya kasih. Ya. 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, long suffering, kuat menderita panjang. Ya, manggut-manggut ngerti berarti ya. Kasih itu murah hati, berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik. Tidak menunggu, biar dia dulu berbuat baik baru aku. Enggak. Masing-masing berlomba berbuat baik. Ya. Tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kemudian dikatakan, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Menghargai, ya, respect. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi tidak kasar, tidak egois, tidak memikirkan diri sendiri. Tidak mudah marah. Dan tidak mengingat-ingat kesalahan. Orang yang cepat marah itu ibarat kalau kita mau menghidupkan petasan, itu petasan yang sumbunya pendek. Kadang-kadang kita yang menghidupkan bisa kena ledakannya. Beda dengan orang yang sabar. Orang yang sabar itu ibarat petasan yang sumbunya panjang. Jadi kemungkinan itu sekalipun sudah nyala, itu tidak jadi meletus. Karena apa? Masing-masing sempat mematikan. Ya. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ya. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Perbedaan pendapat, ya, dan terjadinya kesalahan dalam sebuah pernikahan adalah hal yang biasa. Ya. Istri masak terlalu asin itu biasa. Ya. Rian pegang gelas jatuh pecah itu biasa. Ya. Nah, orang yang hidup dalam kasih itu pasti akan saling berlomba memaafkan. Dan berlomba untuk apa? Membantu. Jangan kalau Rian itu memecahkan gelas, malah Veve, ya itu bersihkan sendiri. Tanggung jawab dong. Nah, firman Tuhan dengan jelas, kalau kita dengan kendaraan kasih, enggak apa-apa, mari saya bantu untuk membersihkan gelas banyak, beli dan murah. Ya kan? Tapi ada tidak sedikit orang-orang yang mempermasalahkan hal-hal yang kecil seperti itu. Ya. Ngomong-ngomong nih, jadi waktu itu ketika saya lagi belajar firman, kan dites firman, dan salah satu yang melihat adalah istri saya. Waktu itu, tapi belum jadi istri, jadi masih muda, waktu itu kami masih kaum muda. Saya bilang, nanti orang yang baik itu kalau sudah suami istri, nanti kalau misalnya istrinya masak terlalu asin, bilang, oh enggak apa-apa sayang, malah ngirit. Nah, dan itu ternyata diingatkan oleh istri saya ketika kami sudah menikah. Ingat biyen khotbah. Ya.
Jadi kalau ada apa-apa aja, VV dan Rian ingat waktu nikah itu firmannya apa. Ya. Jadi kalau ada sesuatu mungkin katakanlah ibarat Rian mungkin lupa motong kuku. Nah, terus karena mau nyebrang jalan tergesa-gesa, kan pasti digandeng bukan istrinya? Ya. Karena tergesa-gesanya dan saking cintanya, terlalu kenceng. Nah kukunya yang panjang itu bisa menggores. Betul ya? Tolong jangan hubungannya yang dipotong. Cukup kukunya yang dipotong. Efesus 5 ayat 22. Hai istri, hai VV, tunduklah kepada suamimu, kepada Rian, seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri, VV, kepada suami, kepada Rian, dalam segala sesuatu. Tidak pilih-pilih, dalam segala sesuatu. Everything, semuanya. Enggak nawar-nawar. Karena memang firman Tuhan yang berkata demikian. Ya. Istri harus sadar, VV harus sadar, ya, bahwa VV ini terbuat dari tulang rusuk. Ada di sini ya, dekat dengan hati untuk dikasihi dan dilindungi. Bukan dari tulang tangan nuding-nuding, nah, bukan dari tulang bibir, ya terus ngomel terus enggak. Tapi dari tulang rusuk untuk dikasihi. Ya. Ayat selanjutnya mengatakan bahwa suami harus mengasihi istri sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Ya. Ayat 25. Hei suami, hei Rian, ya, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Totally. Menyerahkan total, sadar, ya, yaitu tadi bahwa VV itu dari tulang rusuk, bukan dari tulang kaki untuk diinjak-injak, tetapi untuk dilindungi dan dikasihi. Ya. Hadiah terbaik seorang istri kepada suami adalah kasih dan respek. Laki-laki itu butuh yang namanya respek. Hadiah terbaik seorang suami kepada istri selain kasih adalah sebuah pujian dan sebuah penerimaan. Bagaimana seperti Yesus menerima kita apa adanya. Terima VV, opo anane. Ya, apa adanya, ya. Sama seperti Kristus menerima kita. Kiranya firman Tuhan siang hari ini yang kita dengarkan bersama-sama bisa menjadi dasar buat pernikahan Rian dan VV dalam membangun rumah tangga dan mengingatkan kepada kita semua, kepada suami dan istri yang hadir, ya, bahwa setiap kita Tuhan mau pernikahan kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Semoga dan saya percaya kehidupan pernikahan Rian dan VV bisa menginspirasi dan jadi berkat buat generasi, ya. Jadi inspirasi buat setiap orang melalui kehidupan keluarga Rian dan VV, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam penyematan cincin, ya, kepada janji nikah. Saya akan berdoa dulu.
Tuhan Yesus, terima kasih kiranya Engkau memberkati penyematan cincin ini. Supaya seperti cincin ini tanpa ujung dan pangkal. Demikianlah cinta kasih mereka berdua tiada batasnya dan tiada syarat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik, VV, Rian ambil cincinnya VV. Ya, baik. Saya akan bertanya dulu ya, jangan ke susu ya. Baik Rian, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, apakah engkau Rian Dinova bersedia mengambil Ivana Sharon menjadi istrimu satu-satunya yang dari Tuhan? Bersedia. Silakan ucapkan janjimu. Sebelum mengucapkan janji nikah, ada satu hal yang saya rindu ungkapkan untukmu. Sayang, terima kasih. Kamu bagiku, setelah keselamatan kamu hadiah terindah dari Tuhan. Makasih kamu udah setia. Makasih kamu meskipun kita terpisah jarak lama, kamu mau nunggu aku. Makasih kamu meskipun dulu aku gak punya apa-apa. Aku banyak kekurangan, kamu masih mau terima. Dan aku excited sama pernikahan kita. Dan aku yakin Tuhan berkati. Dan ayo kita buat pernikahan kita jadi terang Kristus. Dan inilah janji setiaku kepadamu. Saya, Rian Dinova Pagarintan, mengambil engkau, Ivana Sharon, dan berjanji untuk mengasihimu sebagai istriku seumur hidupku. Bagaikan aku mengasihi diriku sendiri. Sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Dan hanya maut yang dapat memisahkan kita. Sama seperti hukum suci dari Allah. Saya, Dinova Pagarintan, berjanji untuk menerima engkau, Ivana Sharon, dalam segala hal. Baik dalam keadaan suka maupun duka. Baik dalam keadaan kelimpahan maupun kekurangan. Baik dalam keadaan senang maupun susah. Dan baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Dan saya, Dinova Pagarintan, berjanji untuk memelihara dan bertanggung jawab akan anak-anak yang engkau, Ivana Sharon, lahirkan dengan penuh kasih sayang. Dan membawa mereka untuk mengenal dan menyembah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah janji setiaku kepadamu. Haleluya. Berhasil Bapak Ibu? Baik. Silahkan diambil. Oke. Ya, baik. Ivana Sharon, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, apakah engkau bersedia menerima Rian Dinova Pagarintan menjadi suamimu satu-satunya yang dari Tuhan? Saya bersedia, Pak. Baik, silahkan ucapkan janji nikahmu. Saya, Ivana Sharon, menerima engkau, Rian Dinova Pagarintan, dan berjanji untuk mengasihimu sebagai suamiku seumur hidupku, seperti jemaat yang tunduk pada Kristus, dan hanya kematian yang dapat memisahkan kita, sesuai hukum yang suci dari Allah. Saya berjanji akan tunduk kepada Rian Dinova Pagarintan sebagai suamiku dalam segala hal, dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan baik senang maupun susah, sehat maupun sakit. Saya berjanji untuk memelihara dan bertanggung jawab akan anak-anak yang saya lahirkan dengan penuh kasih sayang, dan membawa mereka menyembah dan mengenal Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Demikian aku menjanjikan kesetiaanku kepadamu.
Haleluya. Sedikit gemetar. Nah, tapi berhasil juga. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling meriah. Terus terang, sore hari ini saya sangat sukacita sekali. Jadi saya percaya memang pasti kedua mempelai yang paling sukacita ya. Tapi kita semua, saya yakin semua sukacita. Yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah. Baik, untuk selanjutnya kita akan perjamuan kudus. Ambil roti, silakan. Rotinya dulu. Ya. Pada malam perjamuan terakhir, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan memberikan kepada murid seraya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi dan atasnya kita mengucapkan berkat adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan, berisi anggur dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Bukankah cawan berisi anggur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Baik. Untuk selanjutnya kita ada pengucapan berkat. Minta tolong disiapkan. Ya. Apa? Enggak usah. Nanti. Rian, bukan ya, tangannya sini. PP, nah, oke. Haleluya. Kiranya kasih karunia dan anugerah Tuhan memenuhi kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati buah kandunganmu. Engkau akan melahirkan anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang mengasihi Tuhan. Anak-anak yang menjadi teladan untuk orang-orang yang hidup di sekitarnya. Dan melalui kehidupan pernikahanmu dan juga anak-anakmu, nama Tuhan akan dipermuliakan. Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaanmu. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan akan membuat engkau berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, haleluya. Silakan duduk, silakan berdiri. Ya. Ya. Baik, sekarang minta tolong bisa berhadap-hadapan Rian dan VV. Ya. Sore hari ini, tanggal 5 Mei, tahun 2022, jam 17:28. Saya perkenalkan pasangan baru, Tuan dan Nyonya Rian Dinova Pagar Intan. Silahkan menghadap. Silahkan menghadap. Ini nampaknya VV ini kesusu mau dibuka. Padahal ada step by stepnya. Baik, sudah kenal semua ya. Inilah pasangan terbaru. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kita berdoa supaya pernikahan mereka menjadi pernikahan yang diberkati dan menjadi berkat buat orang-orang di sekitarnya. Ya.
Sekarang Rian dan Veve boleh berhadapan. Nah, apakah ini yang kau tunggu-tunggu dari tadi? Rian, silahkan dibuka cadarnya. Sekarang sudah sah, Rian. Nah. Baik, Rian. Inilah Veve istrimu, ciumlah dia. Ini sekarang karena sudah suami istri dan terserah kepada saudara-saudara semua. Boleh kok. Sekali lagi, itu biasanya selalu ada yang namanya wedding kiss. Nah, di wedding kiss itu biasanya belum boleh dilepas sebelum tepuk tangan belum selesai. Nah, ya, silahkan Rian dan Veve. Oh boleh. Sudah boleh. Apakah ini yang kau nanti-nantikan? Silahkan Rian, ciumlah istrimu. Ya, sudah sah. Nah, kan wedding kiss-nya belum, Rian? Oh belum. Ternyata Rian ini maunya step by step juga. Dari kening dulu kemudian turun. Boleh Rian? Boleh. Silakan Rian. Ya. Baik. Dengan demikian ya. Iya, berikutnya sungkem kepada kedua orang tua ya Bapak. Dipersilakan untuk kedua mempelai sungkem kepada orang tua dari Rian terlebih dahulu. Sungkem ini juga sebagai ucapan terima kasih kepada kedua orang tua dari kedua belah mempelai. Memberkati rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Selanjutnya kedua mempelai menghampiri orang tua dari Ivena. Memberi kasih karunia, damai sejahtera.
Tuhan Yesus berkati. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Untuk selamanya, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Oh, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, Itulah prosesi sungkeman kedua mempelai kepada kedua orang tua yang tercinta. Baik, berikut selanjutnya adalah momen kedua mempelai untuk pertama kalinya memberikan persembahan buah sulung pada Tuhan sebagai suami istri. Tuhan Yesus berkati. Tuhan menghadapkan wajahnya. Setelah pemberian persembahan, dipersilakan untuk kedua mempelai untuk melakukan penandatangan surat dari gereja. Dan kami persilakan untuk para saksi dari keluarga yang sudah ditunjuk untuk segera menghampiri meja yang ada di sebelah kiri di depan untuk menandatangani surat saksi dari gereja. Kami persilakan. Saksi dari gereja maupun saksi dari keluarga, kami persilakan maju ke depan. Saksi dari keluarga,
Ya, kami panggil sekali lagi untuk saksi yang sudah ditunjuk dari keluarga. Dimohon untuk maju ke depan. Siapakah kira-kira saksi dari keluarga? Silakan Bapak atau Ibu yang sudah ditunjuk. Iya, silakan maju ke depan. Baik. Demikian acara pemberkatan pernikahan yang kudus pada hari ini. Boleh sekali lagi kita bertepuk tangan kepada Tuan dan Nyonya Rian Dinova. Ini dia, sumringah sekali senyumnya ya. Ya, silakan untuk difoto terlebih dahulu. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Anton. Baik, selanjutnya kita akan melakukan flower shower. Untuk pihak WO mohon dibantu untuk dibariskan untuk prosesi flower showernya. Ya, sambil barisannya masih diatur, boleh untuk difoto-foto dulu ini suami istri terbaru, terhits hari ini, silakan. Untuk Bapak Ibu undangan keluarga maupun kerabat, silakan untuk dibantu untuk berbaris untuk prosesi flower shower untuk kedua mempelai. Iya, nanti akan dibantu diarahkan oleh WO ya. Sudah nggak tegang, Bu. Sekarang udah nggak tegang, gaya. Untuk informasi, nanti bunganya harap dilempar ke atas ya, jangan ke muka mempelainya, kasihan nanti ya. Harap dilemparnya ke atas.
Belum. Oh, agak maju sedikit Bapak Ibu, dirapatkan kembali, maju lagi, ya maju. Jalannya dengan gaya kata jalannya. Boleh. Serius, lebih bagus. Musik Udah belum? Kalau belum, udah dari sana. Sudah ready Kak? Yang di sana sudah ready? Enggak lah, dari dong. Oh enggak ada. Udah gini kan aja gini. Apa kek? Yang ceria aja. Yang agak-agak. Musik yang ceria. Terserah. Jangan kentek maes ya. Udah belum? Kayak nanti Udah. soalnya. Enggak, kasih tanda aja. Ayo, cepat. Enggak, harus tanda dulu, belum dong. Kalau belum kasih tanda belum. Sabar ya Bapak Ibu. Yang di ujung belum. Sudah siap? Ready? Oke, musik mulai play dulu. Nah, inilah dia. Mari kita sambut suami istri. Tuan dan Nyonya Rian Dinova. Siapin bunganya. Yeay! Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam flower shower. Oke, acara berikutnya adalah foto ya. Foto untuk keluarga maupun kerabat dengan mempelai. Ya, tapi untuk yang pertama nanti mempelai harus berfoto dulu wajib dengan Bapak Pendeta Anton ya. Itu wajib, nggak boleh enggak. Halo semua, kenalin aku Rian, aku calon suaminya Ivena. Halo semua, aku Ivena, aku calon istrinya Rian. Awal ketemu Rian itu di gereja. Waktu itu aku ngeliat dia waktu lagi ibadah duduk di belakang, terus waktu aku masuk, aku ngeliat tuh siapa ya, gitu, di belakang kayak jiwa baru gitu. Aku belum pernah lihat dia sebelumnya gitu. Terus aku kan ada CCTV tuh di gereja. Aku sempat ngecek sampai lihat CCTV buat ngeliat mukanya dia yang lebih jelasnya tuh kayak gimana gitu. Oke, kalau awal ketemu aku lihat VV itu di depan panggung gereja, dia lagi vokal grup, terus aku lihat nih, wah ini siapa nih, kok anaknya beda ya, ini ya, kok unyu-unyu ya, ini ya. Udah gitu ternyata VV ini orangnya frontal juga. Saya nggak kenalan, dia yang ngajakin saya kenalan. Dicegat saya di tangga gereja. Dicegat nih. Nah dari situ sih memang ada ketertarikan lebih. Ya pokoknya dicegat lah, kayak macam polisi lah gitu, nyegat nyegat nilang. Ya kira-kira gitulah. Pokoknya orangnya memang unexpectedly surprising in a good way. Pasangan hidup yang paling aku cari dari pasangan hidup tuh yang pertama takut akan Tuhan, terus yang setia, baik, dan aku tuh paling suka kalau cowok tuh pakai kacamata, terus giginya bagus. Itu nilai plus buat aku. Ya, pokoknya aku banget ya. Kalau aku pribadi kriteria yang aku cari di pasangan hidup ya simplinya kayak VV aja deh. Tapi enggak. Terutama takut akan Tuhan ya pasti. Udah gitu terutama dia bisa jadi penopang. Dan ya inilah penopangku.
Rian karena sebelumnya aku tuh paling nggak bisa LDR. Terus ketemu sama dia yang aku rasa itu nggak akan mungkin berhasil LDR-nya. Buktinya sampai hampir 5 tahun ini kita masih bisa bersama gitu. Dan dia orang tipenya setia, baik dan jujur gitu. Jadi aku yakin dia the one buat aku. Dan pastinya aku berdoa juga sama Tuhan dan support teman-teman itu oke. Kalau aku pribadi kenapa she's the one? Aku ini sebetulnya orangnya gak kayak gini, tapi tuh dia tuh kayak matahari di tengah aku yang awan gelap kelabu, yang nggak bisa ceria. Dia tuh bisa bawa itu gitu. Dan di situ aku ngerasa kayak inilah warna yang harus ada dalam hidupku gitu. Jadi dia melengkapi, ibaratnya kalau hidup tuh kayak lukisan, aku tuh yang dulu kelabu, dengan adanya dia tuh jadi berwarna. Aku warna kuningnya. Iya, dia warna kuningnya di mataharinya. Oh, I will forever and always put you before me till the end of time. Aku mau say thank you buat semua orang yang sudah support aku sama Rian dalam hubungan ini. Aku mau say thank you buat papi mami, buat keluarga besar yang udah mendukung aku, support aku hingga sampai saat ini. Buat Kak Petra yang udah jodohin aku sama Rian juga, buat ngenalin aku sama Rian. Terus aku mau say thank you juga buat Egapi. Say thank you buat Mas Ucup yang selalu ada buat aku saat Riannya nggak ada buat aku. Pastinya saat Rian di Bali, saat kita LDR, Mas Ucup selalu nemenin aku. Terus aku mau say thank you juga buat Ci Iren, buat Kak Marihe yang udah selalu kasih advice buat aku, selalu support hubungan aku sama Rian hingga saat ini. Thank you semuanya, dan aku berharap hubungan aku sama Rian bisa jadi berkat, bisa jadi terang dimanapun kami berada. Yang pastinya thank you banget supportnya kalian. Kalau aku pribadi, aku mau say thank you yang pertama buat Tuhan ya, udah ngasih pasangan hidup. Kok aku ngapain gitu, kayaknya tuh nggak deserve gitu loh. Aku kan ya tahu sih kelabu, tapi kok dapetnya matahari gitu ya, itu rasanya luar biasa banget. Itu berkat yang luar biasa, kado yang sangat-sangat indah dari Tuhan. Satu. Terus aku pribadi mau say thank you terutama buat keluarga, buat mama. Pertama karena mama mau nerima Veve. Udah kayak anak sendiri, meskipun ya mungkin waktu itu baru kenal gitu. Terutama mama dan ya semua, ya papa, cici semua, dan juga buat papi maminya Veve. Makasih banget, saya udah boleh masuk, udah boleh diterima di keluarganya papi mami. Itu bener-bener saya puji Tuhan banget. Dan juga orang-orang yang luar biasa di perjalanan hubungan kita, terutama Mas Ucup gitu. Luar biasa, ya Ucup jagain Veve selama saya nggak ada. Begitu Kak Petra, thank you juga udah awal-awal PDKT tuh campur tangan make it happen gitu supaya aku sama Veve tuh jadi gitu. Kalau nggak ada Kak Pet ya kayaknya dia gampang deh. Gitu. Ya buat semua tim Heavenly juga, semua teman-teman Komsel juga yang doain, semua orang-orang yang memang support kita, say thank you banget ya. Aku nggak bisa sebutin satu persatu, tapi yang pasti kalian luar biasa semua, dan thank you for making this happen. Dan semoga doaku ya semoga kita bisa banggain kalian lewat pernikahan kita. Kita nggak mau sia-siain kalian, terutama papi mami, papa mama, semua keluarga kita nggak mau sia-siain. Kita pengen bener-bener pernikahan kita ya mau berkat, jadi berkat, dan ya jadi teladan lah. Please support kita juga, please ingetin kita kalau kita ya namanya yang namanya baru mulai ya pernikahan, maksudnya please support kita. Thank you doanya. Thank you.
Thank you. I will forever and always put you before